Shalom, selamat pagi semua Bapak Ibu yang ada di ibadah di Mesbah Doa pagi hari ini. Jadi mari kita belajar bersama-sama sebelum kita memulai semua aktivitas yang Tuhan percayakan buat kita ya. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu di 2 Samuel pasal yang kelima, ayat yang ke-17, nanti 2 ayat saja, tapi Bapak Ibu nanti bisa baca keseluruhan ya. Ketika didengar oleh orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Nah, ayat 19, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobosi musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Amin buat firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu melihat apa yang kita baca tadi dari ayat 17, kita tahu bahwa Daud sebelumnya adalah raja yang ada menjadi raja Yehuda. Ya, dia di Hebron selama 7 tahun. Dan kemudian nanti dia di keseluruhan Israel selama 33 tahun. Jadi total 40 tahun. Ya, Daud itu menjadi raja atas keseluruhan Israel ya. Jadi 40 tahun, bayangkan. Itu lebih lama daripada Pak Harto Orde Baru 32 tahun. Jadi ini Daud punya pemerintahan sangat panjangnya luar biasa. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu ya, ada satu nama Tuhan yang kita harus tahu ya, disebut dengan Baal Perasim. Itu adalah artinya the master of breakthrough. Ya, dia adalah tuan atas terobosan. Ya. Nah, terobosan itu bicara lawatan Bapak Ibu. Ya, itu lawatan. Nah, ternyata kata terobosan itu, lawatan itu adalah ini dia definisinya. Seperti pipa ya, yang kemudian waktu sumber airnya itu kerannya itu dibuka full Bapak Ibu ya. Itu nanti daya memancarnya begitu kuat. Ya, Bapak Ibu yang suka menyiram tanaman misalnya atau cuci mobil ya yang pakai selang itu ya. Nah, itu waktu kemudian kerannya dibuka penuh, di fullin gitu. Itu apa yang terjadi? Itu selang itu ujungnya kalau kita pencet apalagi itu semprotannya sangat jauh sekali. Ya itu. Jadi bisa bersihin kotoran, bisa untuk kemudian menyiram sekian meter di depan. Nah, lawatan Tuhan itu seperti itu terobosan. Terobosan itu begini, kita kecil tapi punya Tuhan yang besar. Yang percaya katakan amin. Jadi kita kecil mungkin, ya kekuatan kita kecil, kemudian apalagi pengalaman kita kecil, ya apalagi koneksi kita kecil. Nggak apa-apa Bapak Ibu ya, yang penting kita tahu sumber kita ini siapa. Nah itu terobosan. Nah, dari ayat-ayat ini Bapak Ibu, ternyata saya menarik beberapa prinsip sederhana untuk kita semua ya. Semua proses atau semua pencapaian apapun itu selalu akan punya oposisi. Jadi dalam hidup ini, dalam proses itu pasti ada oposisi. Ya, itu. Oposisinya bisa macam-macam Bapak Ibu ya. Untuk Daud ini begitu dia diurapi menjadi raja atas keseluruhan Israel, langsung Filistin semua menyerang dia. Nah, Filistin di sini itu beda dengan Palestina sekarang. Kalau Palestina sekarang itu kan orang Arab. Kalau Filistin ini adalah orang-orang dari seberang laut. Itu daerah Yunani sana. Ya, itu orangnya tinggi-tinggi, ganteng-ganteng, putih. Ya, kayak gembala saudara ini Pak Yongki. Ya. Jadi orangnya tinggi-tinggi, orangnya itu ganteng-ganteng. Jadi itu Filistin itu di seberang laut sana. Jadi bukan sekarang ini kan orang Arab, Palestina itu ya, bukan. Itu beda Bapak Ibu ya. Nah, mereka ini langsung total menyerang Daud keseluruhan. Jadi saya melihat ya Bapak Ibu, semua di mana ada pengurapan itu selalu akan ada serangan. Ya, sorry ya, setan itu biarin saja orang yang nggak bikin membahayakan dia, sama kok. Ya, dia sama-sama aku kok, kata setan ya. Nipu juga, bohong juga, jadi ngapain diserang ya. Jadi makanya kalau
gereja sudah berjalan baik-baik tanpa tanpa ada proses itu malah membahayakan sebetulnya Bapak Ibu ya. Jadi begitu kemudian Daud diurapi, selalu begini, promosi kah, selalu apa namanya kenaikan hidup itu pasti ada oposisi, pasti. Ya, nah Bapak Ibu jangan tolak oposisi, peluk oposisi, berkata welcome, selamat datang. Karena begini, oposisi itu selalu mengeluarkan yang terbaik dalam diri kita. Ya kan? Kualitas kita akan kelihatan. Ya, apalagi kesetiaan kita akan kelihatan. Ya, kita yang asli itu akan kelihatan. Kayak karung itu kalau bagus luarnya begitu kita kan nggak tahu isinya apa. Tapi coba disobek, coba Bapak Ibu pukul atau ditekan begitu keluar sampah ya berarti dalamnya memang bukan sesuatu yang bagus kan. Ya, tapi ya packaging atau penampakan luarnya bagus. Nah, itu kan hidup begitu Bapak Ibu ya. Uh, jadi ini prinsipnya proses itu biasa Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaan saya, menghadapi oposisi bagaimana sih caranya? Ya, ada orang yang jelekin kita, ada orang yang kemudian coba menjatuhkan kita dari sisi mana saja ya, dari sisi apa saja, karena iri, karena apa, ya biasalah. Bahkan saya sering berkata begini, orang itu kalau suka ngerasain kita yang jelek, itu biasanya sebuah manifestasi karena menutupi wajahnya dia yang memang nggak ganteng atau nggak cantik biasanya ya. Jadi dia ya sukanya cari-cari saja, cari masalah apa itu dalam kehidupan kan, dalam pekerjaan, dalam apa saja bisa terjadi. Tapi melawan oposisi, Bapak Ibu tidak perlu marah, Bapak Ibu tidak perlu ngamuk, tidak perlu emosional, nggak perlu maki, jangan, nggak boleh itu ya. Bapak Ibu melawan oposisi satu saja, tetap fokus mengerjakan kehendak Tuhan. Nah, itu ya. Jadi menghadapi masalah itu fokus saja pada kehendak Tuhan. Apa yang memang Tuhan suruh lewat firman-Nya, Bapak Ibu lakukan saja. Ya, setialah bekerja, ya saudara setia bekerja. Saudara disuruh setia di keluarga, setia saja. Setia ya dalam perkataan, perkataan mesti dijaga, kekudusan ya. Bapak Ibu terus fokus saja mengerjakan kehendak Tuhan. Ya kan? Kan dulu ada istilah Arab yaitu anjing menggonggong kafilah tetap berlalu saja. Ya kan? Ya kan ada istilah begitu ya. Saya suka dulu film lama ya, namanya pemainnya Tom Hanks. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah tahu nggak film ini, namanya Forrest Gump. Ya kan? Forrest Gump. Forrest Gump itu berkata begini, ya kan dia dianggap bodoh karena memang dia seperti kayak ya orangnya polos saja ya, itu orangnya polos ya, filosofi hidupnya cuma satu, tetap berlari saja dalam hidup, lari saja, lari. Kalau kamu punya masalah, kamu jalan saja, kamu tetap bergerak saja, berjalan, jangan berhenti. Makanya orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu seperti apa? Raja Wali yang terbang tinggi, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi apa? Penat. Jadi terbang, lari, jalan. Kalau perlu terseok-seok nggak apa-apa, tetap jalan. Tidak boleh berhenti loh Bapak Ibu ya. Orang menanti-nantikan Tuhan, Yesaya 40 itu terbang seperti Raja Wali. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah, mereka berjalan dan tidak menjadi penat. Jadi tidak boleh berhenti. Ya, yang sedang terbang jangan sombong, jangan menghina yang sedang lari. Yang sedang lari tidak perlu iri sama yang lagi terbang. Ada yang karirnya lagi terbang, ada yang hidupnya lagi terbang di bawah naik. Ya, yang sedang berjalan jangan iri sama yang sedang berlari. Yang sedang berlari jangan meremehkan yang sedang berjalan. Ya, mau terbang, mau lari, mau berjalan, yang penting tetap bergerak, tidak boleh berhenti. Kalau perlu terseok-seok tetap berjalan. Ya, Bapak Ibu ya, ya. Nah, itu. Makanya mamanya di film Tom Hanks itu ngomong begini, orang bodoh adalah sampai dia melakukan yang bodoh. Ya, jadi orang bodoh itu adalah orang yang yaitu sampai dia melakukan yang bodoh. Jadi nggak ada orang bodoh. Orang bodoh itu adalah waktu dia melakukan hal yang bodoh. Itu bagus itu. Itu filosofi dalam itu. Jadi nggak ada orang bodoh sekali lagi. Orang bodoh itu adalah orang yang melakukan yang bodoh. Ah itu. Jadi Bapak Ibu, saya udah bergerak terus saja, berjalan terus ya, dituntun Tuhan, dituntun firman Tuhan.
Ya. Jadi melawan semua proses itu, Bapak Ibu, tetap fokus mengerjakan kehendak Tuhan. Sebab begini, selalu terobosan itu akan mengubahkan kita dari dalam. Jadi ketika ada terobosan, itu pasti kita akan berubah dari dalam. Iyalah, Bapak Ibu kalau tiba-tiba ada semprotan yang keras, mungkin Bapak Ibu akan kaget juga. Kalau kok tiba-tiba Tuhan itu menerobosi kita. Ada sesuatu yang berubah kan, ada sesuatu yang berubah. Ya, ada sesuatu yang tiba-tiba bergerak, ada sesuatu yang tiba-tiba yang kita nggak pikirkan. Itu yang seperti Alkitab katakan, apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga kan, tidak pernah timbul di hati, itu semua disediakan buat orang yang mengasihi Dia. Bayangkan, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah timbul di hati, tidak pernah didengar oleh telinga, tiba-tiba. Itu. Saya suka kata itu tuh, tiba-tiba ya, suddenly, ya kan, seketika itu juga, mendadak sontak, ujuk-ujuk, bayangkan, ya. Bahasa Jermannya keren, kalau orang Jawa tahu itu mak jegagik gitu, bayangkan ya. Tiba-tiba, suddenly, seketika itu juga, yaitu mendadak sontak, tiba-tiba, Tuhan terobosi kita. Ya, jadi Bapak Ibu percayalah, salah satu nama Tuhan adalah Dia menerobosi kita. Ya, hari ini ada yang sedang mampet, hari ini sedang ada yang mungkin sedang keblok. Hari ini sedang saudara sedang tersumbat gitu ya, tersumbat, percayalah. Ya, dia adalah the master of breakthrough. Nah, kemudian prinsip yang berikutnya, ya ini dia. Daud itu yang saya suka, Bapak Ibu. Daud itu kan sebetulnya petempur. Bahkan kalau saya boleh berkata ya, Bapak Ibu ya, Daud itu kayak Superman kalau film Hollywood. Setiap kali Israel perang, asal ada Daud, itu Israel tidak pernah kalah. Baca aja, Bapak Ibu. Ya. Pokoknya asal ada Daud, setiap kali Israel perang, itu Israel tidak pernah kalah. Ini orang Superman memang, orang khusus. Ya. Ini orang memang petempur. Nah, tapi yang saya kagum dari Daud adalah, Daud itu tidak pernah mengandalkan pengalaman. Ya. Jadi Daud itu, nanti kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat berikutnya, nanti Filistin tuh menyerang pakai strategi yang sama lagi. Jadi setan tuh nggak punya strategi baru loh. Setan itu paling sukanya nipu, pakai tipu muslihat, kemudian sukanya Sukanya mengintimidasi, sukanya nakut-nakuti, sukanya ya itu tuh, ya gitu-gitu aja Bapak Ibu. Tapi yang hebat, Daud nanti waktu diserang lagi di bagian yang kedua, nanti di bagian kedua diserang lagi Bapak Ibu. Daud tanya sama Tuhan. Jadi begini, Daud itu hidup di masa pemerintahan monarki. Tahu Bapak Ibu monarki ya? Kan ada teokrasi, ada demokrasi, ada monarki, ada otoritarisasi, ya, ada militerisasi, ya kan ada ya. Pemerintahan militer di dunia ini ada. Misalnya kayak negara mana. Kalau otoriter itu kayak Korea Utara itu, Kim Jong-un itu ya. Itu kan otoriter, tunggal gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi begini, Daud itu hidup di masa pemerintahan monarki. Monarki itu suara Tuhan, suara raja itu suara Tuhan. Jadi raja itu kuatnya minta ampun, tapi yang hebat, dia menjalankan hidup dengan cara teokrasi. Selalu tanya Tuhan. Selalu tanya Tuhan. Ya, kenapa Tuhan menjawab? Ya karena Daud bertanya. Makanya kalau saudara tidak bertanya, Tuhan nggak menjawab. Nah, pertanyaan kita berkualitas atau tidak menentukan jawaban Tuhan berkualitas atau tidak. Maksudnya, bertanyalah jangan yang ecek-ecek. Bertanyalah yang berkualitas. Nah, orang bertanya itu berarti peduli. Orang bertanya itu berarti punya kerinduan. Nah, misalnya kalau saudara ditanya orang ya, Ibu apa kabar? Oh itu orang peduli sama ibu berarti. Ya, saya bisa mendukung doa enggak? Ada pergumulan apa yang saya bisa doakan? Nah itu tanda orang peduli sama kita. Ya, jadi yaitu ciri orang peduli selalu bertanya. Nah, itu bertanya ya Bapak Ibu ya. Jadi Daud itu selalu bertanya sama Tuhan. Dia tidak mau mengandalkan pengalaman. Walaupun dia punya pengalaman banyak banget, dia adalah giant killer, bayangkan, pembunuh raksasa. Ya, Goliat dia bunuh, tapi dia selalu tanya sama Tuhan. Makanya luar biasanya Daud. Nanti jawaban yang berikutnya Tuhan berkata, jangan Daud,
Sekarang kamu ke belakang pohon-pohon kertau. Kertau itu pohon murbai, Bapak Ibu, yang tingginya bisa 15 meter. Itu pohon-pohon murbai itu ya, antioksidannya tinggi. Saya nggak tahu di Amerika banyak nggak ya. Terus Tuhan ngomong gini, nanti kalau terdengar derap langkah di atas pohon murbai itu, bergerak cepat, melingkar ke belakang. Keren banget. Tuhan suruh dia mundur dulu ke belakang, melingkar ke belakang. Bayangkan, orang bisa mendengar derap langkah di atas pohon murbe, berarti itu telinganya peka sama Tuhan. Karena terlatih. Nah itu. Ya, nah, saya mau beritahu buat Bapak Ibu semua, sementara saya selesai, setiap kali Tuhan menerobosi kita, nah ini dia. Jadi kalau Bapak Ibu diterobosi, sakit sehat, kemudian keuangan berat ditolong, masalah ditolong, itu bukan hanya kita diterobosi saja, tapi Tuhan taruh kemampuan pada kita untuk kita menerobosi orang-orang lain. Jadi Tuhan itu kalau memberkati kita selalu double blessing. Katakan double blessing, Bapak Ibu. Double blessing, berkat ganda. Double blessing ini begini, saudara ditolong Tuhan, itu Tuhan taruh pada saudara kemampuan untuk saudara menolong orang lain juga. Menolong mantu saudara, menolong mertua saudara, menolong orang sekitar saudara. Nah itu. Jadi ada double blessing. Ya, itu selalu berkat Tuhan begitu. Jadi kalau Tuhan memberi kita pertolongan, pasti Tuhan kasih kemampuan untuk kita bisa menolong yang lain juga. Tolong kita jangan jadi itu ya. Jangan jadi laut mati. Kita tahu laut mati ya, 33%. Itu laut mati itu kan air yang dari salah satunya dari Gunung Hermon, itu ngumpul di situ. Udah nggak ngalir kemana-mana. Makanya ya udah itu kadar garamnya tinggi 33% kalau nggak salah ya. Itu orang bisa mengapung kan Bapak Ibu ya. Itu nggak mungkin ada ikan, nggak mungkin ada ikan. Ikan kalau di situ pasti jadi kereh itu Bapak Ibu, ikan asin. Ya, saudara yang suka makan ikan asin itu ya ikan asin jambal, nah itu tuh di situ itu Bapak Ibu ya. Jadi di laut mati nggak akan ada ikan. Ya, makanya kalau hidup tidak mengalir, tidak mengalami terobosan, kemudian menerobosi yang lain, nanti laut mati, garam, tidak ada kehidupan di sana. Nah itu ya. Jadi ini yang saya mengingatkan buat kita bahwa kita punya Tuhan adalah Tuhan atas terobosan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Saya berharap perenungan yang singkat ini kita renungkan sepanjang hari ini bahwa kita punya Tuhan adalah Tuhan atas terobosan, the master of breakthrough. Tuhan Yesus memberkati, semangat pagi semuanya, Tuhan menyertai kita. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ruben, silakan berdoa untuk kami semua terlebih dahulu Pak Ruben. Mari kita berdoa Bapak Ibu semua. Tuhan terima kasih untuk umat-Mu yang ada di Mezbah Doa Pagi pada pagi hari ini. Kami mau firman ini termeterai di hati kami, bukan sekedar menjadi teori, tapi menjadi guidance of life, ya, tuntunan yang membuat kami mengalami jamahan Tuhan, karena Tuhan itu sangat punya kerinduan menerobosi kami. Kerinduan Tuhan menerobosi kami lebih besar daripada kerinduan kami untuk diterobosi Tuhan. Kerinduan Tuhan untuk melawat kami lebih besar daripada kerinduan kami untuk dilawat Tuhan. Berkati umat-Mu yang hari ini mampet, yang hari ini tersumbat apapun, Tuhan terobosi. Ada breakthrough, ada jamahan Tuhan, ada pertolongan, ada anugerah, dan itu semua bukan buat kepentingan kami. Lewat yang kami alami, kami juga bisa menjadi berkat buat banyak orang di sekitar kami. Berkati umat-Mu yang ada di sini, berkati kami semua untuk hidup ini jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, ada pertolongan, ada anugerah yang datangnya dari Tuhan. Haleluya. Amin.